Pelapor Wakil Wali Kota Surabaya Armuji ke polisi terkait dengan pencemaran nama baik Jan Huadiana memastikan tidak akan berdamai dan tidak pula mencabut laporan yang dibuatnya. Pengakuan ini dibuatnya setelah dia menyatakan meminta maaf karena telah membuat gaduh Kota Surabaya akibat kasus yang dialaminya. Meski demikian, dia menyatakan tidak akan mencabut laporannya ke polisi dan tetap melanjutkan perkara itu ke jalur hukum. Dia mengakui sejumlah orang dekatnya sempat meminta untuk berdamai. Namun dia menolak karena menurutnya dia adalah korban dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Armuji. Dia bahkan mengaku ingin menemui Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk mengadukan tindakan yang dilakukan wakilnya itu, termasuk mempertanyakan apakah inspeksi termasuk kewenangan wakil wali kota. Disinggung soal kasus penahanan ijazah yang disebut-sebut merupakan milik dari mantan karyawannya, Diana membantah telah melakukan hal itu. Dia menampik telah melakukan penahanan terhadap ijazah karyawannya, apalagi pegawai yang sudah memutuskan untuk berhenti bekerja. Diana bahkan mengatakan dia tidak mengenal karyawan yang mengaku ijazahnya ditahan. Pegawai itu datang bersama Armuji saat sidak. Dia mengatakan jika memang dirinya dianggap bersalah karena diduga menahan ijazah milik karyawan, maka dia meminta dugaan itu diusut melalui Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker atau dengan mekanisme hukum yang berlaku. Dia mengakui pihak Disnaker Kota Surabaya memang pernah mengirimnya undangan mediasi perihal masalah ketenaga kerjaan sekitar November 2024 lalu melalui WA. Namun karena nama dan alamat yang tertulis dalam undangan itu dianggap tidak tepat penulisan, dia dan suaminya menolak untuk hadir. Diana menuturkan CV Sentos Hasil yang kini tengah disorot juga bukanlah perusahaan miliknya pribadi, melainkan kepunyaan suaminya atau keluarga. Ia juga menolak menjelaskan posisinya pada perusahaan tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Cak Ji, Wakil Wali Kota Surabaya yang dilaporkan ke polisi usai bantu warganya yang ijazahnya ditahan oleh pengusaha. Cak Ji, semangat Cak Ji. Saya akan mendukung Cak Ji karena apa yang dilakukan oleh Cak Ji itu baik benar, membela rakyatnya, membela warganya, warga Surabaya. Dan pengusaha ini memang harus dilaporkan balik Cak Ji, ya. Cak Ji ini benar, Cak Ji ini hebat, Cak Ji ini bagus. Saya lihat wakil wali kota terbaik di Surabaya ini. Cak Ji pasti menang ya melawan pengusaha nakal ini. Kok bisa ya? Padahal Cak Ji ini berbuat baik, membantu warganya yang ijazahnya ditahan, malah dilaporkan sama pengusaha tersebut. Yo, ngalah. Tapi saya akan terus membela Cak Ji. Semangat Cak Ji. Masyarakat Surabaya, masyarakat Jawa Timur akan membela Cak Ji karena Cak Ji sudah membela rakyatnya dan pengusahanya harus dipenjara. Ketika pejabat turun ke lapangan, bukan duduk di balik meja. Justru dia dilaporkan polisi. Padahal yang ia bela bukan dirinya, tapi rakyat yang tak punya suara. Pak Armuji bukan hanya wakil wali kota. Dia adalah satu dari sedikit pejabat yang berani turun langsung, tanpa protokoler, tanpa pencitraan, demi mendengar jeritan mantan karyawan yang katanya ijazahnya ditahan. Tapi lihat yang terjadi. Belum sempat bicara, dia sudah dituduh penipu. Belum sempat bertemu pemilik usaha, sudah dikomentar yang enggak. Coba bayangkan, ada orang kecil yang ingin kerja, tapi ijazahnya disandra. Mau melamar kerja, enggak bisa. Dan satu-satunya yang mau dengar suara mereka, justru dihina balik. Pak Armuji datang bukan untuk cari panggung. Dia datang karena warga mengadu. Karena pejabat yang benar, itu bukan yang duduk manis dan bilang, silakan lapor polisi. Tapi yang berani maju, turun langsung dan bilang, saya wakilmu, saya akan cari tahu. Hari ini kita harus tegas. Pejabat seperti ini jangan dicaci, harus didukung. Kalau tidak, nanti pejabat lain takut turun ke lapangan. Mereka akan pilih diam, biarkan rakyat kecil mengemis keadilan. Pak Armuji tidak sempurna, tapi keberaniannya patut dihormati. Bukan cuma karena jabatannya, tapi karena dia ingat, yang punya kekuasaan seharusnya bicara untuk yang tak didengar. Iya Bu, saya tahu kamu orang jujur. Ya,
Karena kita tidak bisa menghakimi sesama ya guys. Dia jujur, itu katanya. Tapi mari kita telaah dari semua kata-kata dia dalam video itu. Pertama dia bilang begini, saya ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal. Namun dalam percakapan itu Bapak Wali Kota memperkenalkan diri, saya Bapak Wakil Wali Kota. Simak aja video sebelumnya ya guys ya, video utamanya. Saya Bapak Wakil Kota. Udah tahu dong, seharusnya sebagai seorang masyarakat merespon pemimpinnya yang datang ke tempatnya. Bahkan sangat welcome untuk bertanya, kok tumben, otak seharusnya dipakai ya. Kok tumben Bapak Wali Kota ke tempat saya? Itu jika tidak ada masalah. Jika Anda merasa tidak melakukan apapun, pasti positif thinking dong. Lalu berkata, oh mari Pak, ada apa kok tiba-tiba datang? Itu basa-basinya orang Indonesia. Seharusnya, tapi beda. Dia bertanya lanjutnya, apa urusannya ke sini? Jadi kaget dong Bapak Wali Kota, apa urusanmu? Jadi dengan ini langsung mengatakan bahwa ini ada penipuan bla 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 gitu, langsung gitu bahasanya kan. Sudah menjurus ke menuduh orang menipu, bela-belaan terhadap Bapak Wali Kota. Padahal dari awalnya Bapak Wali Kota sudah menyatakan dia Bapak Wakil Wali Kota. Yang kedua, dia bilang saya dimaki-maki. Ya, dan itu tidak dipungkiri oleh Bapak Wali Kota ya, karena emosi saya mengatakan matamu. Ya, apa salahnya dari kata matamu? Warga Surabaya, matamu itu artinya apa? Matamu kan? Nah, matamu benar kalau ungkapan itu dikatakan sama Bapak Wali Kota. Loh, kok kamu nggak lihat di CCTV? Matamu dipakai dong untuk lihat CCTV kita di depan gerbangmu nih. Bilang nggak ada, nggak mungkin. Karena kembali ke proses awal video itu, si anak perempuan itu mengatakan gini, tadi dibuka Pak, mengetahui Bapak datang, ditutup gerbangnya. Berarti ada upaya dari awal untuk tidak bertemu dengan Bapak Wali Kota. Jadi bukan nomor tidak dikenal, bukan tidak tahu itu siapa, tapi memang sengaja melabeli Bapak Wali Kota dengan kata penipu. Itu menurut saya ya, menurut pengamatan saya. Terus saya ada pernyataan-pernyataan lain, kalian bisa baca di berita ya. Dan syukurnya akhirnya ada korban kedua yang mengaku. Ini buat kalian karyawan-karyawan yang masih bekerja di situ, jangan jadi penjilat. Kalau memang kalian tahu ada proses penahanan ijazah itu, bicara. Karena apa yang diperjuangkan orang-orang saat ini adalah demi kesejahteraan kalian, demi kemajuan kalian, demi masa depan. Sehingga nanti ketika kalian kerja, saya ingatkan lagi, ketika kalian kerja dengan kontrak yang benar, kalian akan mendapat yang namanya tunjangan hari raya, BPJS, perlindungan tenaga kerja terhadap kalian selama kalian bekerja. Nah, dengan yang ini saja, kasus sebelumnya, kasus sopir dipecat, ya mungkin kita lihat, ya bisa saja dipecat, orang tidak ada kontrak kerja, dipecat secara sepihak, ya suka-suka dia lah, gitu kan. Itu karena memang tidak ada kontrak kerjanya yang ditandatangani. Terus kemudian ada jaminan 2 juta, kalau bukan ijazah ya jaminan 2 juta yang harus disimpan selama 5 tahun baru boleh ngambil. 5 tahun itu kalau kalian taruh uang itu untuk di koperasi atau di mana pun, itu bunganya udah berapa? Malah kalian yang bekerja di situ seolah-olah kalian menanam saham 2 juta tapi tidak mendapatkan keuntungan. Apa pakai dong ini? Permainan dari para pengusaha itu kita tidak tahu seperti apa otak-otak marketingnya, otak-otak manajemennya, otak-otak ini. Tapi kalian sebagai masyarakat itu yang harus peka, ya, harus peka. Harus ketika ada yang berjuang, kalian harus membantu. Sekeras-kerasnya seorang pemimpin, tapi kalau masyarakatnya tidak peduli, maka uang akan tetap berkuasa di area itu. Oke? Lalu siapa yang salah di sini? Mari kita tunggu prosesnya. Karena apa? Polisi sudah ini sudah ada laporan polisi dua belah pihak pastinya ya. Pak Muji juga harusnya, yang saya tahu sih si cewek ini sudah membuat laporan polisi. Cuman Bapak Wali Kotanya sudah atau belum, saya belum pantau. Ya semoga ini digelar sebaik mungkin dengan melihat beberapa sudut pandang untuk memutuskan suatu proses perkara. Karena di sini ada perjuangan, ada ego, dan ada kekuasaan. Sampai di mana? Apakah hukum akan berjalan berimbang dan apakah masyarakat akan diam saja?
atau karyawan-karyawan yang masih terikat pekerjaan di sana? Apakah kalian diam saja hanya demi mempertahankan sesuatu yang sebenarnya alurnya sudah salah? Karena jika perjuangan ini berhasil, maka kalian akan mulai dengan namanya kontrak kerja sekian bulan kerja. Ketika kalian berhenti, kalian bisa mendapat yang namanya pesangon. Diberhentikan, kalian akan dapat pesangon. Jika kalian sakit, kalian yang perempuan melahirkan, atau jikalau macam-macam tunjangan yang akan kalian dapat. Mana yang lebih baik? Ayo, berkata jujur demi kebaikan atau membela karena mereka adalah pemimpin kalian? Saya tidak membela siapapun, saya cuma mengikuti alur dari apa yang beredar di sosial media. Salam cerdas.